Pertama dulu. Baik, jadi paragraf atau alinea. Pada minggu terakhir ya, minggu ke-7 itu pembahasan kita tentang kalimat. Nah, hari ini kita bahas tentang paragraf. Ya. Namun sebelum kita bahas paragraf, saya ingin tanya dulu ini. Ya. Saya ingin bertanya dulu, kira-kira pengetahuan kalian tentang paragraf atau definisi paragraf itu apa? Paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat, Pak. Kumpulan dari beberapa kalimat. Iya. Yang lain? Sudah. Di sini ada Nurlita Kaunar. Nurlita, kamu kayaknya tidak aktif mikrofonnya. Nurlita Kaunar, ini tidak aktif mikrofonnya ini. Tinggal 2 orang yang masuk. Kumpulan beberapa kalimat. Ya, Iya, Pak. tadi disampaikan sama Rita itu kumpulan beberapa kalimat. Apakah kalimat-kalimat yang terkumpul itu udah otomatis disebut dengan paragraf? Jadi misalnya kalimat pertama saya pergi ke pasar, kemudian kalimat kedua saya mengerjakan tugas, kalimat ketiga pemandangannya indah, kemudian kalimat keempat berbicara tentang politik. Apakah itu yang dimaksud dengan paragraf? Ada 4 kalimat. Tidak, Pak. Jadi kumpulan beberapa kalimat yang saling berkaitan dan mempunyai maksud dan tujuan yang bisa dimengerti, Pak. Oke, bagus sekali Nurlita. Ini kita lihat definisi paragraf ya. Iya. Nah, ini paragraf dari Hook definisinya. Jadi sebuah paragraf adalah sekumpulan kalimat-kalimat yang saling berhubungan mengenai satu topik. Jadi kumpulan kalimat-kalimat yang saling berhubungan. Jadi tidak hanya kumpulan kalimat, tetapi saling berhubungan tentang satu topik. Nah, topik dalam satu paragraf itu hanya ada satu. Oke ya. Nah, topik dalam satu paragraf itu hanya ada satu. Nah, paragraf, ya, kalimat paragraf itu yang pertama, kalimat pertama dalam paragraf itu dia masuk ke dalam, menjulur ke dalam sekitar 1,5 inci yang disebut dengan inden. Inden ya. Ya, inden. Jadi kalau kita menulis paragraf itu di kalimat pertama itu dia masuk ke dalam, menjulur ke dalam, tidak datar ya, tidak satu datar begitu, dia masuk ke dalam sekitar 1,5 inci. Kemudian di dalam paragraf juga itu ada yang disebut dengan margin. Kalau kalian pernah dengar margin kanan, margin kiri, ukurannya 4433 atau 3333, itu juga. Ya, tapi yang paling penting di sini adalah paragraf itu kumpulan dari kalimat yang saling berhubungan mengenai satu topik. Nah, topik dalam satu paragraf hanya ada satu. Tuh. Jadi tadi contoh yang saya berikan itu ada banyak topik. Pertama dia pergi ke pasar, kemudian dia menikmati pemandangan. Terakhir dia berbicara masalah politik, itu ada banyak topik di situ.
bukan dimaksudkan dengan satu paragraf ya. Oke. Nah, kita lanjut mengenai syarat pembentukan alinea atau paragraf. Ada 3. Ini jelas ya, terlihat ya. Jelas terbaca? Iya, Pak. Oke, coba dibaca Rita yang bagian kesatuan. Ya, ada terhalang ya. Semua kalimat yang membina alinea itu secara Jelas, Pak. bersama-sama menyatakan suatu tema tertentu. Oke, kesatuan ya, itu kesatuan. Iya, Bersama-sama menyatakan suatu hal, suatu tema tertentu. Kemudian ada koherensi. Coba dibaca siapa di sini? Fikri Harun. Pak. Koherensi. Apa yang dimaksud dengan koheren? Putar musik lagi di situ, astaga. Oh, sambil baronggeng belajar ini. Betul-betul. Tetangga, Pak, tetangga kosan. Coba baca sudah, koherensi itu apa? Koherensi. Baik Pak, saya akan menjawab. Ini kamu Ngoni tinggal baca ini. Lihat ini toh yang saya share. Ada saya share ini. Share screen. Ada koherensi. Koherensi adalah kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain yang yang membentuk alinea. Oke. Jadi ada kekompakan di sini. Kompak di sini berarti dia berbagi peran. Nah, jadi dalam satu paragraf itu ada peran masing-masing kalimat. Ya. Ada peran masing-masing kalimat. Satu kalimat itu bertugas sebagai induk kalimat. Kalau kalian ingat itu pelajaran SMA. Nah, satu berperan sebagai kalimat penjelas. Jadi kompak mereka. Kemudian ada perkembangan alinea. Jadi ini hubungan antara kalimat dalam satu paragraf. Kita lihat satu contoh langsung saja. Kita berkontra. Ini saya berikan satu kalimat contoh mengenai kesatuan. Nah, tadi kesatuan disebutkan itu tentang bersama-sama menyatakan suatu hal atau tema tertentu. Nah, kira-kira tema yang ada di sini apa? Jadi kita bahas kesatuan dulu ya. Ada yang bisa menangkap apa temanya? Rita, kira-kira temanya apa Rita? Sifat quadratik bahasa lain.
Bagaimana Rita? Sifat kodrati. Oke. Siapa yang menjawab sifat kodrati tadi? Fikri, Pak. Ikri. Kalau Rita, apa temanya? Iya Pak, tadi ada jaringan jadi tak sempat keluar. Iya Pak. Heeh. Sudah temukan apa tema? Iya Pak. Masih baca Pak. Kodrat bahasa Pak. Kodrati bahasa. Ada yang lain? Ini berarti sama dengan Fikri. Iya. Ada yang Ungkapannya Bos. coba kita kembali ya. Kembali. Nah, kesatuan paragraf itu yakni semua kalimat yang membina alinea itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal, suatu tema tertentu. Nah, contoh di sini yang menjadi tema itu adalah sistem ungkapan. Oh, sistem. Coba lihat kalimat pertama ya. Iya. Kalimat pertama sifat kodrati sampai dengan daripada yang lain. Nah, di sini disebutkan mempunyai sistem ungkapan yang khusus dan sistem makna. Nah, itu kalimat pertama. Ya. Kita lihat kalimat kedua. Ada lagi disebutkan sistem ungkapan, ya toh? Oh, iya. Nah, bukan sifat kodrati, dia tidak membahas sifat kodrati, tetapi dia Iya, membahas sistem ungkapan. Oke? Iya, Pak. Sistem ungkapan tiap bahasa dan sistem makna. Ini ada sistem ungkapan dan sistem makna pada kalimat pertama, kalimat kedua juga begitu. Nah, bagaimana dengan kalimat ketiga? Mulai dari kata oleh sebab itu, janganlah kecewa apabila bahasa Indonesia tidak membedakan jamak dan tunggal. Jamak dan tunggal ini itu merupakan sistem makna. Gugus fonem, sistem kata kerja, itu semua sistem makna. Ya, jadi ini paragraf ini yang kalian lihat itu menunjukkan satu kesatuan. Semuanya membahas tentang sistem ungkapan dan sistem makna. Ya, ini contoh yang benar. Oke. Nah, kemudian kita lihat dari koherensi, kekompakan. Jadi di sini ada berbagi peran antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, kalimat pertama, sifat kodrasi bahasa ini, itu berperan sebagai induk kalimat. Ya, dia menyebutkan bahwa kodrati bahasa itu mempunyai sistem ungkapan dan khusus dan sistem makna. Dijelaskan, ini ingat ya, dijelaskan kalimat kedua itu dia menjelaskan sistem ungkapan. Berarti peran dari kalimat kedua itu menjelaskan. Nah, dia menjelaskan sistem ungkapan. Begitu juga dengan kalimat ketiga. Oleh sebab itu, nah, dia menjelaskan lebih detail. Jamak dan tunggal, sistem kata kerja, gugus fonem, itu lebih detail lagi. Dia menjelaskan. Oke ya, jadi dari paragraf ini, kesatuannya sudah oke, koherensinya sudah bagus. Nah, kita lihat contoh yang lain, saya kasih contoh. Bagaimana dengan paragraf ini? Coba dilihat, apakah sudah menyatu, sudah koheren antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam membentuk satu alinea. Coba diperhatikan.
Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca. Sudah selesai dibaca? Sudah, Pak. Sudah. Ya, Pak. Ada yang ingin berkomentar? Apakah kalimat ini sudah memiliki kesatuan dan dengan koherensi? Belum, Pak. Belum. Pak. Nah, Iya. silakan berkomentar. Kenapa? Siapa yang ingin berkomentar? Karena kalimatnya tidak kompak, Pak. Kalimatnya tidak apa, Rifki? Fikri? Kompak. Nah, kenapa tidak kompak? Tunjukkan. Tunjukkan tidak kompaknya di mana. Kompaknya tidak di mana, Fikri? Tunjukkan. Atau Rita? Kompaknya di mana, Rita? Iya, Pak. Iya, mana tidak kompaknya di mana? Maaf, jaringan kurang masuk keluar ini, Pak. Di kos. Tidak kompaknya di mana? Iya, Pak. Tidak kompaknya. Hmm. Kalimat pertama, Pak. Jaringan. Ampun. Kalimat pertama. Kenapa kalimat pertama? Jaringan nih. Kata apabila, Pak. Jadi, ya, kalimat ini tidak memiliki kesatuan. Karena kalimat-kalimat yang membangun itu berbicara tentang tema yang berbeda. Nah, coba dilihat kalimat pertama, dia membahas tentang bahasa, ya. Nah, lihat coba, apabila masyarakat dari suatu negara yang belum mempunyai bahasa kesatuannya. Nah, sedangkan kalimat kedua, dia membahas tentang lokasi. Nah, seperti rakyat yang jauh dari kota. Ini tidak lagi membahas bahasa. Iya toh? Iya, Pak. Nah, kalimat ketiga, terisolir. Iya. Kondisi. Jadi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain itu memiliki tema yang berbeda. Berbeda-beda, iya, Pak. Nah, ini. Kalian jangan bikin kalimat seperti ini. Melompat-lompat. Oh, Ya. Menulis skripsi kayak begini sudah ini revisi. Iya, Pak. Oke, sekarang koherensi. Nah, ini salah satu contoh. Generasi Ya, kompak.
institusi perlindungan dan negara Indonesia berjuang untuk melaksanakan Sudah koheren belum? nilai semua generasi. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Jadi setiap kalimat dia membahas tentang generasi. Generasi, Pak. Iya. Nah, generasi dengan perannya masing-masing. Peran masing-masing ya. Iya. Nah, kalian harus pahami bahwa paragraf itu dalam hal koherensi itu terbagi pada 3 bagian. Ya. Ada yang disebut dengan paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif itu yang kalimat pokoknya terletak di awal alinea, di awal kalimat. Jadi kalimat pokok itu atau ide utamanya dia terletak di kalimat pertama paragraf. Nah, kemudian kalimat selanjutnya itu memperjelas, memberikan penjelasan mengenai ide pokok. Contohnya di sini. Kalimat pertama, pembelajaran dewasa ini menghadapi 2 tantangan. Ini ide pokok ini. Ide pokoknya 2 tantangan. Nah, dijelaskan oleh kalimat selanjutnya. Tantangan yang pertama, dia menjelaskan. Ya, tantangan kedua, dia menjelaskan kembali. Nah, ini namanya paragraf deduktif. Deduktif. Ya. Jadi inti kalimat itu, inti paragraf atau ide pokoknya itu terletak di awal. Di awal paragraf atau kalimat pertama. Nah, kemudian ada juga paragraf induktif. Nah, kalau paragraf induktif, ide pokoknya itu berada di akhir kalimat. Nah, ini bedanya ya, deduktif sama induktif. Deduktif itu di awal, induktif di akhir. Jadi bagaimana caranya yang menyusun induktif? Induktif itu semua diawali dengan kalimat penjelas. Jadi penjelasan. Kemudian di akhir itu ada kesimpulan. Seperti ini tandanya ini. Kata-kata jadi, melalui manusialah kita mendekati dunia kebendaan. Ini merupakan kesimpulan dari semua penjelasan yang ada di awal. Itu salah satu ciri khas dari paragraf induktif. Nah, bagaimana kalau kita menyusun skripsi nanti? Pakai paragraf apa? Tidak ada ketentuan, ya, tidak ada ketentuan apakah harus paragraf deduktif atau induktif. Yang penting kalian harus menguasai tentang prinsip-prinsip dasar dari paragraf itu. Apa itu kesatuan ya, dan koheren, koherensi dan kohesi, ya. Nah, ada juga paragraf campuran. Halo, kenapa? Saya mau tanya, Pak. Boleh? Silakan. Kata induktif itu selain kata jadi itu ada kata lain kita apa? Bisa kata yang lain seperti oleh karena itu ya, misalnya. Jadi tidak selalu jadi kata jadi ya, tidak selalu kata jadi. Misalnya oleh karena itu, apalagi yang menunjukkan kesimpulan. Oleh karenanya, sehingga begitu ya. Tidak selalu kata jadi di sini, tidak selalu. Tetapi dia menyimpulkan dari semua penjelasan yang ada. Oke, kita lanjut.
ke paragraf. Nah, ada paragraf campuran, paragraf deduktif dan induktif. Nah, kalimat topik ini ditempatkan di awal dan di akhir. Nah, pertanyaannya, bukankah ide pokok itu dalam satu alinea hanya ada satu? Kalau kita gunakan deduktif induktif berarti dua, ada di awal di akhir. Nah, di sini ide pokoknya hanya ada satu. Ya, saya ulangi ya. Ide pokoknya hanya ada satu, cuma diulang. Nah, diulang di sini untuk mempertegas, ya, memberikan penegasan mengenai ide yang disampaikan. Seperti ya di awal ini, contohnya yang tadi, ya, contohnya yang tadi mengenai ungkapan, sistem ungkapan ya, sistem ungkapan dengan sistem makna. Nah, di akhir dia menjelaskan para linguis mengatakan bahwa tiap bahasa mempunyai sistem fonologi, sistem gramatikal, dan pola semantik. Ini sama dengan ungkapan, dengan sistem makna. Ini sama saja ini. Para linguis mengatakan bahwa setiap bahasa mempunyai sistem fonologi, sistem gramatikal, dan semantik yang khusus. Ini sama ini, sistem makna yang khusus, sistem ungkapan yang khusus. Dia mengulang untuk mempertegas. Mempertegasnya di mana? Ada para linguis. Para linguis ini ahli. Ya. Ahli bahasa. Gitu. Oke. Jadi ada 3 teknik dalam menyusun paragraf. Itu pertama meletakkan ide pokoknya di awal, itu disebut dengan paragraf deduktif. Nah, kemudian ditaruh di tengah, di akhir ya, maaf ya, ditaruh di akhir paragraf induktif, atau meletakkan di awal dan di akhir. Nah, berarti kalimat penjelasnya di tengah-tengah. Begitu ya? Ya, Pak. Oke. Nah, ada juga paragraf deskriptif naratif. Nah, ini deskriptif naratif ini dia memberikan gambaran. Nah, Kalimat utama. iya, memberikan gambaran, mendeskripsikan kalimat utama. Paragraf jenis ini tidak digunakan untuk menulis karya ilmiah, ya, atau skripsi. Nah, lebih banyak digunakan pada kalimat atau karya-karya sastra, seperti ini contohnya, burung camar terbang tinggi di awan. Nah, dia menggambarkan bagaimana burung camar ini terbang, ya, deskriptif. Nah, dia gambarkan kepak sayapnya menderu. Nah, kepak sayapnya apa? Burung camar. Jadi dia menggambarkan. Kemudian naratif di sini, apa itu naratif? Dia kronologis. Disusun sebab akibat ya. Nah, disusun kepak sayapnya menderu melawan kencangnya tiupan angin. Kenapa kepak sayapnya menderu? Karena dia melawan kencangnya tiupan angin. Itu namanya naratif kronologis. Nah, ini seringkali ditemui di karya-karya sastra seperti cerpen, novel, ya, atau prosa. Tidak ada ditemukan di di karya ilmiah. Karya ilmiah lebih sering menggunakan deduktif atau induktif. Deduktif, induktif. Ya. Iya, Pak. Nah, sekarang begini. Sebelum saya kasih tugas, yang ditanyakan silahkan ditanyakan, yang kurang jelas. Karena saya akan memberikan
tugas bagaimana kalian menyusun paragraf. Satu paragraf saja. Paragraf deduktif, paragraf induktif. Topiknya sudah ada saya tentukan. Misalnya ada yang masih bingung bagaimana Pak itu menyusun paragraf deduktif. Nah, bagaimana kira-kira? Induktif bagaimana? Silahkan ditanyakan. Misalnya topiknya masyarakat desa, ya. Nah, susun menggunakan paragraf deduktif. Kira-kira bagaimana? Ada yang bisa kasih contoh? Di suatu desa, Coba. Bagaimana kira-kira? Menyusun paragraf. di sebuah desa begitu Pak. Coba seperti apa? Seperti apa? Jangan takut salah ya, kita belajar di sini. Lebih baik kamu salah di sini daripada nanti skripsimu yang bolak-balik tidak revisi. Cukup bikin satu paragraf. Misalnya topiknya bagaimana menyusun. Menyusun paragraf, ada yang bisa? Silakan, ada yang ingin. Lebih baik kamu ungkapkan ya, daripada kamu kumpul tugas malah keliru. Kata deduktifnya seperti di suatu desa gitu Pak. Iya, nggak apa-apa. Coba misalnya seperti apa? Di suatu desa, Di suatu desa kenapa? Coba di suatu desa kenapa? Di suatu desa. Ingat ya, ada ide pokoknya. Ide pokoknya apa? Masyarakat desa Gama adalah masyarakat. Masyarakat desa Lumatu adalah masyarakat Ada yang bisa menyusun. dengan pemikiran. Saya kasih contoh. Nah, tapi jangan ditiru, ini berarti sudah ya. Misalnya, kehidupan di desa A saat ini mengalami perubahan. Ya, ini ide pokok ini. Nah, kehidupan di desa A saat ini mengalami perubahan. Nah, perubahan. Perubahan saya jelaskan, perubahan apa ini? Perubahan ini meliputi gaya hidup, dan relasi sosial di tengah masyarakat. Gaya hidup ini tampak dari penggunaan teknologi seperti telekomunikasi,
komunikasi dan teknologi transportasi. Ini adapun relasi sosial yang terlihat yakni hilangnya apa ya? Di desa biasanya hilangnya pamong desa. Nah, ini ide pokoknya ini kehidupan. Nah, saya mengatakan ada perubahan kehidupan di desa A. Nah, perubahan ini kalimat apa berarti? Deduktif. Paragraf apa? Deduktif. Nah, deduktif. Nah, saya jelaskan perubahan ini apa? Saya jelaskan gaya hidup dan relasi sosial. Kemudian gaya hidup lagi saya jelaskan. Penggunaan teknologi seperti telekomunikasi dan transportasi. Nah, relasi sosial ini misalnya hilangnya pamon desa. Ini sudah satu contoh ini. Selesai. Oke? Berarti di sini kalian tinggal bikin masyarakat urban dan pesisir. Terserah mau gunakan paragraf deduktif atau induktif atau campuran, terserah. Ya. Cukup satu paragraf. Kenapa? Itu bikin antara salah satu saja yang mau. Mau bikin dua ini. Mau bikin dua, terserah mau bikin paragraf deduktif atau induktif. Nah, tapi kalian bikin dua topik ini. Ya? Iya, Pak. Oke. Nah, tandai mana kalimat utama atau ide pokoknya. Nah, oke? Iya, Pak. Begitu ya? Jelas ya? Pak. Masih ada pertanyaan tugasnya? Ingat, jangan coba-coba copy paste di Google. Saya tahu ya, saya tahu pasti. Iya, Pak. Kalau ngoni copy paste itu sudah nol. Kalau tidak copy paste meskipun ada kesalahan itu masih tetap dapat nilai. Aktivitas. Oke? Ya, Pak. Oke, sudah. Bentar, Pak. Saya, kenapa? Ada pertanyaan? Jadi penugasannya kalimatnya buat sendiri, Pak. Buat sendiri. Oh, siap, Pak. Siap. Nah, ya. Jangan sampai copy paste. Ini saya absen dulu ya. Saya, Pak. Rita sudah hadir. Hadir, Pak. Ya. Kemudian M. Ahsan Alfa, Pak. tidak hadir ya. Intan Suwardi. Alfa. Solihin Suwodo. Alfa, Pak. Arkam Espono. Arkam tidak ada. Tidak ada, Pak. Oke. Rezeki Naidin, Muhammad Rezeki Naidin. Tidak ada, Pak. Ada ya? Fikri Harun, M. Fikri Harun. Pak. Hadir. Flianto. Raflianto Tarada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Paradila Duwila. Hadir, Pak. Paradila, coba kasih nyala kameranya. Saya mau lihat. Mana Paradila ini? Tapi ini kami setuju program. Oh iya, Mila, korek. Pada lihat tukung. Oke,
Sudah ada ya, Faradila ya. Rafli Chana. Alfa, Pak. Tidak ada. M. Fikrah. Ada, Pak. Mana M. Fikrah? Ada M. Fikrah? Ada. Mana sudah? Mana sudah? Saya mau lihat dulu. Mana orangnya? Fitra, Fitra, nyala kamera. Alfian saja. Balai sudah. Tarada. Ada apa? Kalau Tarada sudah bilang Tarada sudah. Mirna. Mirna tidak ada, Pak. Tidak ada. Indriani. Hadir, Pak. Mana Indriani? Coba. Masih aktif. Oh ini pe kamera. Kayak Rivaldo ini baring-baring ini Rivaldo. Baru datang itu, Pak. Baru datang. Ini sudah. Mirna, siapa tadi? Indriani ya? Saya, Pak. Oke. Udah yang kamera tadi, Pak. Intan Nuraini. Alfa. Intan Nuraini, Tidak ada, Alfa. Pak. Anggi Ode. Oh, tidak Tidak ada. Pak. Anggi Ode tidak ada. Aldin Ismail. Hadir, Pak. Nah, ini pe kamera Oh, Aldin. ini sudah Rivaldo, kas mati kamera tuh. Hadir, Pak. Ini Aldin, Pak. Ini belum cuci muka ini Aldin. Sudah, Pak. Astaga, Pak. Kamera, Pak. Kamera rabun, Pak. Sudah boleh. Alfian. Pak. Alfian. Oke, Alfian hadir. Alfian. Muhammad Rafsan. Alfa, Pak. Alfa. Asriani Bun. Alfa. Alfa. Pak. Tadi masuk, Pak, tapi udah keluar itu, Pak. Oke. Henry. Medo. Alfa, Pak. Alfa, Pak. Alfa. Muhammad Afifur Rahman. Tidur. Pak. Alfa. Abdul Muthalib. Alfa, Pak. Alfa. Rizvan. Alfa. Fahril Hamdani. Fahril. Tarada. Kadar Al-Qadri. Kadar Al-Qadri tidak ada ya? Hadir, Pak. Hadir. Ada, Pak. Ada. Kasih nyala ngoni pe kamera. Yang nyala sih kas mati mikrofon itu, Bang. Baru bangun. Ini Kadar Al-Qadri. Ngoni lagi memancing kah, Kadar? Mana Kadar Al-Qadri? Ada. Kalau Tarada muncul di sini ya. Ada nih, Pak. Ada. Mana? Wah, ini Kadar Al-Qadri ini. Oke. Ada ikan jadi, Pak. Iya. Hindi Hanadi. Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tugas tadi. Boleh. Nurlita Kaunar. Hadir. Hadir. Mana Nurlita Kaunar? Ini Kamera buram-buram itu Nurlita. Nurlita ngoni taramasa ini. Main tadi betulan. Sulfikta. Tarada. Sulfikta. Alfa, Pak. Alfa. Ruslan Duila. Tengok nih pe kamera sudah Aldin. Nurlita lagi. Nurlita, buram tuh jam paksa. Ruslan Duila.
Tidak ada. Alfa, Pak. Wahyu Ramdhani Umanailo. Selalu hadir, Pak. Ah, ini mana sudah? Ini kamera. Ini. Wahyu, kamera tuh. Ini nih, Kamera, Pak, yang kamera. kakak kan. Kakak yang. Ya, yang ini. Aldin, Iya. masuknya nah. Aduh. Oke. Tri Eko Prasetyo. Alfa. Alfa. Oke. Ada lagi tersebut Alfa, Pak. nama. Kita Pak, belum. Rivaldo. Oh, Rivaldo. Clear Pak. Tidak ada itu, Pak. Mana? Ngoni pe kamera ini kasih aktif dulu Rivaldo. Rivaldo. Oh, ini Ya. Rivaldo ini. Oke, Anak-anak sudah. tidur ini pasti. Oke. Ada lagi tersebut namanya? Sudah semua ya? Udah. Oke. Sudah, Oke, Pak. kita ketemu minggu depan online. Tidak usah dipanggil di grup ya, sesuai jam, langsung online. Ya, Saya Pak, Saya Pak, Pak. Pak. Ya. Saya tanya Pak. ya silakan. Tadi yang tugas tadi masyarakat apa Siapa? Pak? Itu kehidupan masyarakat urban sama kehidupan masyarakat pesisir, itu topiknya. Oh, siapa? Ya, Pak, Kasih, bisa Pak. kirim di WA, Pak. Ngoni kumpul di virtual class, nanti saya buatkan Oh, siapa? Pak, tugasnya bisa kirim di WA, Pak. di virtual class biar terekam. Oh, Nah, kalau di WA terekam nanti. Waktu ya? tugas kapan Pak? Batasan. Terakhir minggu depan. Pokoknya minggu depan itu sudah ada semuanya. Ya. Saya Siapa? kasih waktu 1 minggu. 1 paragraf saja ya. Jangan, enggak usah banyak sekali. 1 paragraf. saya Itu kali paragraf deduktif, yang induktif semua Pak. Iya. Oke. Oke Pak. Oke. Ya sudah, kita akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yuk.